jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues! Dinyatakan positif COVID-19, Kai Havertz lakukan isolasi mandiri. Kai Havertz lakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Seperti dikutip dari dailymail.co.uk, Havertz mendapat hasil positif setelah mengikuti tes pada Senin lalu. Pemain asal Jerman ini pun terpaksa absen dari pertandingan Liga Champions antara Chelsea melawan Rennes. Untungnya, skuad The Blues tetap bermain dengan baik dan berhasil menang dengan skor 3-0. Sementara itu, dilansir dari Football.London, Havertz menunjukkan kepada fans bahwa kondisinya baik-baik saja dengan mengunggah foto selfie dirinya bersama anjing peliharaannya di Instagram. Pemain sayap berusia 21 tahun itu memang sangat berharga buat Chelsea. Dalam 10 penampilannya, Havertz sudah mencetak 4 gol. 3 di antaranya adalah hat-trick ketika melawan Barnsley di Carabao Cup pada September lalu. Chelsea versus Sheffield United, The Blues Blue Mata Blades 4-1. Chelsea terus melanjutkan laju apiknya di Premier League. Pada pertandingan Chelsea versus Sheffield di Stamford Bridge Minggu 8 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, tim tamu unggul duluan pada menit ke-9 lewat David McGoldrick. Tapi Chelsea lantas bangkit untuk menyamakan skor pada menit ke-24 lewat Tammy Abraham. Chelsea menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 berkat gol Ben Chilwell di menit ke-34. Masuk di babak kedua, Chelsea makin beringas untuk menambah 2 gol lewat Thiago Silva di menit ke-77 dan Timo Werner di menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga pertandingan usai. Chelsea yang tampil dominan pada pertandingan itu membuat 20 attempts, 9 on target, mereka pun naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 15 poin dari 8 pertandingan. Ini adalah kemenangan keempat beruntun di seluruh kompetisi. Sementara Sheffield yang belum menang juga musim ini terdampar di dasar klasemen dengan 1 poin. Antonio Conte ingin boyong 3 pemain Chelsea ke San Siro. Mantan juru taktik The Blues Antonio Conte dikabarkan ingin memboyong 3 pemain Chelsea pada bursa transfer Januari nanti. Menurut catatan dailymail.co.uk, 3 pemain itu adalah Olivier Giroud, Marcos Alonso, dan Emerson Palmieri. Pelatih asal Italia tersebut sudah lama ingin merekrut Giroud. Ditambah, saat ini pos striker Nerazzurri sedang kosong karena ditinggal Romelu Lukaku yang sedang cedera. Sementara itu, pembicaraan mengenai transfer Alonso tampak sudah final. Terlihat dari bagaimana ayah bek kiri asal Spanyol tersebut memberi isyarat bahwa putranya akan kembali merumput di Serie A. Selanjutnya, Emerson Palmieri juga memiliki potensi tinggi untuk berlabuh ke skuad biru hitam. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, pemain berusia 26 tahun ini telah menyatakan bahwa dirinya senang bermain di Serie A. Selain itu, dia juga pernah berada di bawah asuhan Antonio Conte saat pelatih Italia tersebut memanajeri Chelsea pada tahun 2017-2018. Liga Inggris akan hapus sistem pay-per-view. Premier League dikabarkan akan membatalkan sistem pay-per-view yang berlaku sejak Oktober lalu untuk beberapa pertandingan tiap minggunya. Menurut Talksport.com, keputusan ini diambil karena protes para supporter yang menganggap tarif 14,95 pounds untuk menyaksikan satu pertandingan terlampau mahal. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak fans merasa lebih baik menyumbangkan uang mereka ke lembaga amal seperti Foodbank. Sistem pay-per-view tersebut sendiri sebenarnya juga diberlakukan sebagai tindak lanjut atas dampak pandemi global
yang membuat Liga Inggris merugi. Meski begitu, Asosiasi Liga Inggris pun mengalah. Lewat pembicaraan bersama 20 petinggi klub, sistem penyiaran akan dikembalikan seperti semula, yaitu disiarkan gratis pada stasiun televisi yang telah berpartner bersama Premier League. Berdasarkan reportase mirror.co.uk, rencananya aturan pay-per-view akan dihapus minggu depan. Dengan kata lain, laga akhir pekan ini akan menjadi pertandingan terakhir yang menggunakan sistem pay-per-view. Bryan Phiabema dinominasikan sebagai Player of the Month. Dilansir dari ChelseaFC.com, Bryan Phiabema dinominasikan sebagai Player of the Month bulan Oktober di Premier League 2. Pemain yang usianya baru 17 tahun ini telah mencetak 4 gol untuk The Blues U23. Hebatnya lagi, catatan 4 gol ini mampu dia raih hanya dalam 4 pertandingan saja. Gol pertama ia cetak pada laga melawan Arsenal U23 pada Oktober lalu, yang dimenangkan tim London Biru dengan skor 3-0. 2 gol selanjutnya ditorehkan oleh pemain berdarah Norwegia itu pada duel melawan Derby County di Cobham. Dalam pertandingan tersebut, Phiabema mencetak 2 gol pembalasan yang memutarbalikan kedudukan untuk kemenangan Chelsea atas The Rams dengan skor 3-2. Sedangkan gol keempat dia cetak dalam partai melawan Liverpool U23 yang sayangnya berakhir dengan kekalahan The Blues dengan skor 3-1. Adapun nama-nama lain yang juga dinominasikan selain Phiabema adalah Isa Fletcher dari Middlesbrough U23, Cho Hu-gil dari Manchester United U23, Benjamin Bunga Kimpioka dari Sunderland U23, Cole Palmer dari Manchester City U23, dan Reyes dari Liverpool U23. Keputusan kontroversi oleh VAR, ini tanggapan Frank Lampard. Di Liga Champions, Kamis lalu Chelsea diuntungkan oleh pelanggaran handball pemain belakang Rennes yang membuahkan penalti. Kejadian tersebut membuat Lampard protes karena menurutnya tidak ada kesengajaan dari Dalbert Henrique untuk menyentuh bola. Seperti wawancara dari reportase SkySports.com, Lampard menjelaskan bahwa aturan handball Liga Champions sangat merugikan pemain, bahkan seluruh penikmat sepak bola. Selain menyalahkan aturan handball Liga Champions yang kontroversial, Lampard juga mempertanyakan ketelitian yang dilakukan oleh VAR. Ketika memutuskan memberi penalti pada The Blues, VAR hanya memeriksa rekaman video sebentar saja, sehingga menghasilkan keputusan yang keliru. Keteledoran VAR juga pernah merugikan skuad London Biru pada pertandingan Liga Inggris melawan Manchester United Oktober lalu. Pada saat itu, bek tengah MU, Harry Maguire, jelas-jelas mengunci tubuh Cesar Azpilicueta hingga membuatnya terjatuh. Setelah melihat VAR, wasit memutuskan bahwa itu bukan pelanggaran. Dengan itu, Lampard berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Lampard pastikan Tomori masih berada dalam rencananya. Meski belum mampu menembus starting 11 Chelsea, Fikayo Tomori masih menjadi bagian dari rencana Frank Lampard. Hal tersebut disampaikan sendiri oleh Lampard ketika ditanya tentang masa depan pemain berusia 22 tahun itu. Kepada Guardian, Lampard mengatakan bahwa ia memahami sikap yang diambil oleh Tomori dan memastikan tak memiliki masalah pribadi dengannya. Menurutnya, tak dapat bermain di setiap laga dalam skuad sekompetitif Chelsea adalah hal lumrah bagi pemain muda. Bagi Lampard, Tomori merupakan pemain yang fantastis. Tak heran ia membawanya ke Derby County dengan status pinjaman pada musim 2018-2019. Lampard juga menambahkan bahwa pemain berdarah Nigeria itu masih dapat berkembang lebih jauh. Ia pun senang Tomori memperlihatkan sikap yang baik saat latihan dan selalu siap ketika mendapat kesempatan bermain. Seperti saat tampil menawan ketika Chelsea bertemu Tottenham pada ajang Carabao Cup.
Kurang menit bermain, Giroud berencana hengkang? Hanya setelah beberapa hari dirumorkan menjadi bidikan Inter Milan pada Januari mendatang, media-media Inggris kini menghembuskan kabar bahwa Olivier Giroud sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk hengkang. Salah satunya dari CBS Sport yang mengklaim bahwa Giroud akan mencari klub lain yang sanggup memberikan menit bermain lebih untuk dirinya. Musim ini, ia hanya bermain 151 menit di semua ajang. Dan seiring naiknya performa Timo Werner serta ditambah masih ada Tammy Abraham yang diplot menjadi backup Werner, dengan itu besar kemungkinan membuat peluang bermainnya pun semakin kecil. Di sisi lain, pemain berusia 34 tahun tersebut dikabarkan masih berambisi bermain di ajang Euro tahun depan. Menjadi striker pilihan ketiga, menjadi penghambat untuknya menembus skuad timnas Prancis. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!